Semangat pagi di hari Rabu 27 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan bingkai dalam ungkapan Jawa, ndilalah kersaning Allah. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia, ndilalah kersaning Allah menjadi kebetulan kehendak Tuhan. Kata ndilalah atau kebetulan dalam hal ini tidak berpengertian tentang sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan cocok atau sesuai dengan keadaan yang diinginkan, melainkan mewujudkan keyakinan bahwa kehendak Allah lah yang melebihi segala-galanya. Kalaupun yang terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati atau bahkan tidak menyenangkan sekalipun, tetap diyakini sebagai kehendak Allah yang terbaik, yang pasti dan harus terjadi dan diterima dengan ikhlas. Dalam konsep Jawa, masyarakat diajari untuk selalu pasrah kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang harus terjadi dan dialami di dalam kehidupan. Dalam hal ini manusia mempunyai tanggung jawab untuk bekerja, berusaha, dan berikhtiar. Tetapi di balik usaha, apa yang dikerjakan manusia harus tetap diserahkan kembali kepada Tuhan. Keyakinan yang ditumbuhkan adalah bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan dan pasti membawa kebaikan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari Senin 25 Januari 2021 lalu, bersama jemaat di Korintus kita menerima peringatan dan nasihat dari Rasul Paulus untuk tetap tinggal seperti pada saat menerima panggilan Allah hingga hari Tuhan datang. Dalam bingkai ndilalah kersaning Allah, hari ini kita akan belajar mengapa dan untuk apa kita dipanggil. Lewat leksionari bacaan Injil hari ini, kita belajar bersama ke-12 murid saat menerima panggilan Yesus. Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 19a, memberikan kesaksian kepada kita demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus,
Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Demikian kesaksian Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. Keluarga Allah yang sedang terjadi adalah dari banyak orang yang mengikuti Yesus. Yesus hanya memanggil 12 orang. Di dalam ayat 13 dinyatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Panggilan tersebut berdasarkan kehendak Yesus. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan orang yang melamar pekerjaan atau orang yang mengikuti suatu ajang bakat semacam idol. Jika orang melamar pekerjaan, tentu diawali dengan membuat surat lamaran yang berisi semacam permohonan untuk diterima bekerja di suatu perusahaan. Dan jika kebetulan perusahaan membutuhkan dan menilai pantas kompetensinya, barulah ia dipanggil. Atau jika dalam suatu ajang bakat semacam idol, orang harus mendaftar dan kemudian menunjukkan kemampuan, kompetensi diri sesuai dengan ajang bakat yang sedang dijaring. Baru kalau kemudian di dalam penilaian ditentukan layak kompetensinya, dia dipanggil untuk boleh mengikuti babak lanjutan. Jadi baik dalam kondisi orang melamar pekerjaan ataupun suatu kompetensi, ajang kompetisi, ajang idol, orang harus dinilai kompetensi dan kemampuannya terlebih dahulu. Sedangkan orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak melalui proses membuat surat lamaran ataupun mendaftar mengikuti sedang ajang idol. Bahkan yang terjadi kondisinya, mereka mengikuti Yesus karena membutuhkan mujizat penyembuhan. Mereka mengikuti Yesus karena membutuhkan mujizat, berkat, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena punya kemampuan, bukan karena kompetensi manusianya. Untuk itulah kemudian Yesus memberi kemampuan dan kompetensi bagi mereka yang dipanggilnya berupa kuasa untuk mengusir setan. Ayat 15 memberikan kesaksian kepada kita dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi, menerima panggilan Yesus yang utama bukanlah aku harus mampu terlebih dahulu, aku memiliki kemampuan yang bisa kutunjukkan, entah di dalam pelayanan, entah di dalam aku hendak mengabdi kepada Yesus dan lain sebagainya. Bukan kemampuan kita, melainkan kesediaan diri untuk datang dan menerima ketetapannya serta melakukannya dalam kehidupan nyata. Seperti ke-12 murid yang bersedia datang. Di dalam ayat 13 saya ulang sekali lagi. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Apa isi ketetapan Yesus? Ayat 14 memberikan kesaksian kepada kita. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Menyertai dia berarti selalu ada dimanapun Yesus berada. Kalau secara fisik yang nampak jelas dan mudah untuk mewujudkan dan memahaminya. Tetapi jika seperti sekarang yang secara fisik sudah tidak nampak, bagaimana? Itu berarti dalam kondisi apapun
Setiap anggota keluarga Allah, setiap orang percaya, setiap orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, harus tetap mewujudkan kehendak, kasih, dan cita-cita Yesus. Apa sih cita-cita Yesus? Tidak lain adalah damai sejahtera bagi dunia, yaitu damai sejahtera surga yang nyata di dunia. Untuk bisa mewujudkannya, maka harus diawali dengan memberitakan Injil, yaitu membawa berita sukacita tentang Allah yang mau mendamaikan diri dengan dunia di dalam karya Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, mau mendamaikan diri dengan dunia yang cemar, celak, dan rusak. Itu berarti Allah yang tidak terjangkau mau turun ke dalam dunia, memperbaiki kehidupan di dunia ini. Maka diutuslah Kristus Yesus sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia, agar cemar dan celah yang ada di dunia hilang. Adapun yang rusak kemudian bersedia diperbaiki guna menuju terwujudnya damai sejahtera surgawi di dunia. Untuk itulah Yesus memperlengkapi para murid yang dipanggil, ditetapkannya untuk menyertainya, untuk memberitakan Injil, diperlengkapi dengan kuasa mengusir setan. Mengusir setan dalam hal ini tidak hanya tentang setan yang berada pada tempat-tempat tertentu, setan yang merasuk dalam tubuh sesamanya kemudian diusir, bukan hanya perkara itu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana mengusir setan dari dalam diri sendiri yang kemudian menjalani hidup seperti kehendak Allah. Para anggota keluarga Allah atau orang percaya sebenarnya juga dipanggil, ditetapkan oleh Yesus untuk menyertainya dan memberitakan Injil. Serta jangan lupa, anggota keluarga Allah orang percaya juga diperlengkapi dengan kompetensi, kemampuan berupa kuasa mengusir setan. Tentu lebih dari dilalah kersaning Allah. Kita mewujudkannya harus dengan kesadaran penuh bahwa Yesus menyertai. Dan di dalam kita mengiring Yesus, memberitakan Injil, dengan kemampuan berupa mengusir setan itu, kehendak Allah harus tetap terjadi dalam diriku, kehendak Allah tetap aku wujudkan dalam keadaan seperti apapun. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, bersyukur kita sudah diselamatkan, dihapus dosa dan kesalahan kita oleh anak domba Allah. Dan kita tetap memerlukan pertolongan Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402. Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat.
selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena panggilan-Mu kepada kami anggota keluarga Allah. Bahkan Engkau menetapkan kami sebagai orang yang selalu menyertai Engkau, mempunyai tugas untuk memberitakan Injil, namun juga Engkau beri kuasa untuk mengusir setan. Biarlah kasih setia dan kuasa-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami, melalui aktivitas kegiatan kami, apapun yang kami jalani hari ini. Bahkan ketika kami, bagian anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu, tetap mempunyai semangat untuk selalu menyatakan hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau panggil, Engkau tetapkan untuk menyertai-Mu, dengan kuasa yang Engkau berikan, agar kami boleh mengalahkan segala pengaruh kekuatan tidak baik di dalam hidup kami. Kelemahan ragawi sebagai kenyataan hidup kami terima, namun kami tetap punya semangat menjadi anggota keluarga Allah yang tetap mewujudkan panggilan Yesus Kristus. Mengajak anak-anak kami di usia pendidikan mereka belajar selalu mengenal kasih-Mu, merasakan panggilan-Mu, kasih kuasa-Mu nyata. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin kami, wakil rakyat kami, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di bumi pertiwi. Dengan segala kondisi, keadaan, kebijaksanaan yang Engkau berikan, mereka membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk kehidupan bersama-sama dengan masyarakat. Bahu-membahu, membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan yang berkuasa sepenuhnya.
para medis dalam setiap aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi, tetap dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Tetap mengingat saudara-saudara kami yang dalam penderitaan mereka akibat bencana, baik yang terjadi dengan gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan segala bencana yang terjadi yang boleh dialami di suasana pandemi ini. Biarlah kasih setiamu tetap ada dalam kehidupan mereka. Tuhan berkuasa, Tuhan menolong. Kalaupun kami anggota keluarga Allah, Tuhan pakai untuk terlibat di dalam mendukung mereka, baik di dalam pengumpulan dana, di dalam segala hal yang boleh kami lakukan, termasuk di dalam doa. Biarlah kasih setiamu yang ada. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan hari ini dengan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, panggilan Allah hari ini, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.